Kembali di Kompas Siang, Saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pelaku pemerkosaan keluarga pasien yang merupakan dokter residen anestesi harus dihukum tegas. Hal ini perlu dilakukan untuk kembali membangun kepercayaan publik pada kedokteran Indonesia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta aparat penegak hukum untuk menghukum dokter residen anestesi pemerkosa keluarga pasien di RSHS secara tegas. Deddy juga mendorong evaluasi terhadap rekrutmen calon dokter. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kedokteran Indonesia. Kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Rektor Universitas Padjadjaran memastikan tetap menjalankan program pendidikan dokter spesialis anestesi meski tidak lagi diselenggarakan di RSHS. Rektor Universitas Padjadjaran menghargai proses hukum dan menghormati keputusan Kemenkes pasca tindak pemerkosaan yang dilakukan seorang mahasiswanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia menilai evaluasi program akan dilakukan agar tidak ada lagi peristiwa serupa. Meski demikian, Rektor Unpad menyebut penyidikan tetap dilanjutkan di sejumlah rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Unpad. Sebetulnya pendidikan anestesinya tidak berhenti. Karena sebetulnya selain Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita pun menggunakan rumah sakit lain untuk proses pendidikan. Ada rumah sakit jejaring yang lain, rumah sakit Unpad, dan sebagainya. Tentu di proses yang lain tetap berjalan, jadi yang dihentikan adalah tempat pendidikannya di Hasan Sadikin. Tapi Unpad pun tentu tidak akan tinggal diam, semua proses akan kita evaluasi. Lebih lengkap tentang perkembangan kasus ini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Ninda, untuk saat ini tersangka Praguna tentu bukan satu-satunya dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lalu seperti apa pengawasan yang selama ini dilakukan di RSHS untuk terkait dengan dokter residen anestesi dan apa upaya RSHS untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang kembali? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Informasi terkini dalam kasus pemerkosaan oleh dokter residen dari Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah ini memang sudah baru saja satu tersangka yang telah diamankan dan ditahan di Polda Jawa Barat saat ini ya begitu. Adapun terkait pengawasan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemarin kami juga sempat mengkonfirmasi langsung terhadap pihak dari DPR RI yang diwakilkan oleh Ibu Atalia Praratya terkait pengawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Memang ini sebetulnya ini merupakan sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan sejumlah pengawalan terhadap korban, mulai dari pengawalan kepada polisi begitu. Saat ini memang dari pihak polisi juga masih melakukan pendalaman berlanjut kepada pelaku maupun korban lainnya. Tadi disampaikan bahwa memang dalam kasus ini tidak hanya satu korban saja. Dari pihak polisi yakni Kombes Pol Surawan Dirkrimum Polda Jawa Barat membenarkan ada 2 korban lainnya dalam kasus pemerkosaan ini, Jono dan juga saudara. Dan memang kalau pagi hari ini, tadi sekitar pukul 8 pagi ini saya juga sempat menghubungi Kombes Pol Surawan bahwa apakah kemudian sudah ada korban lain yang menghubungi. Masih disampaikan belum ada korban lain yang hari ini ataupun pagi ini melapor secara resmi ke Polda Jawa Barat begitu. Namun memang terkait kedua korban lain ini diharapkan agar kemudian segera melapor. Hal ini juga didukung oleh Atalia Praratya selaku anggota Komisi 8. Kemudian juga dari pihak Gubernur Jawa Barat menyampaikan agar mendorong kedua korban ini melapor secepatnya kepada pihak polisi karena demi keadilan semua korban begitu. Dan dilihat kalau menurut Atalia bahwa kasus ini juga menjadi fenomena gunung es, di mana bukan hanya kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin saja yang terdapat pelecehan seksual, namun di beberapa instansi yang saat ini sedang terjadi. Dan selain itu disebutkan 60%
korban pelecehan seksual ini tidak berani untuk speak up atau melapor begitu. Sehingga saat ini dari pihak Polda Jawa Barat, kemudian dari Rumah Sakit Hasan Sadikin ini membuka posko pengaduan berupa hotline agar kemudian kedua korban ini dapat melapor secara resmi lebih cepat, lebih baik begitu. Namun memang kalau kata Kombes Pol Surawan pagi hari tadi masih belum melapor, kami nanti juga akan mencari informasi lebih dalam siang ini apakah sudah ada update lagi begitu, karena selain itu juga kami mendengar informasi dari pihak kuasa hukum korban bahwa akan ada kedatangan pihaknya ke Polda Jawa Barat siang ini. Dan selain itu Juno dan juga saudara, saat ini siang ini kami juga masih menunggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat kemungkinan akan ada kehadiran dari ataupun kunjungan kerja dari Kemenkes Republik Indonesia. Apakah kemudian dari kunjungan kerja ini ada keberkaitannya dengan kasus dari pemerkosaan ini yang kemudian nanti kita akan pantau begitu. Setelah itu pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Polda Jawa Barat juga akan ada audiensi dari pihak Kemenkes Republik Indonesia terkait, kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah memang terkait hal kasus ini atau tidak. Yang pasti nanti kita akan gali lebih lanjut kepada dua instansi ini, Juno dan juga saudara. Dan yang lainnya adalah terkait pihak kuasa hukum juga menyampaikan kepada kami awak media bahwa nanti juga akan ada jadwal ataupun giat di Polda Jawa Barat siang ini dalam keberlanjutan kasus ini. Juno. Ya, Ninda, untuk saat ini seperti apa pendampingan terhadap para korban dan juga bagaimana peran dari Kemen PPA atau dinas terkait di pihak Pemprov Jawa Barat untuk membantu para korban untuk pemulihan dari trauma tersebut? Iya, sejak kemudian kasus ini dilaporkan, terutama bagi korban pertama yang sudah melapor secara resmi, memang sudah diberikan pendampingan ataupun pengawasan. Pertama dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin selaku pemilik tempat kejadian, kemudian juga dari pihak Universitas Padjadjaran. Selain kemudian memberikan sanksi kepada pelaku kemarin yang telah memecat sebagai dokter residen, lalu juga memberhentikan di program anestesi tersebut begitu. Kemudian Rumah Sakit Hasan Sadikin juga mengawali mendampingi pihak korban untuk melapor kepada Polda Jawa Barat. Terkait dua korban lainnya, karena memang disebutkan masih belum ada laporan secara resmi ke polisi Polda Jawa Barat. Kemudian memang sejauh ini masih dipantau oleh pihak instansi lainnya seperti dari polisi di Treskrimum Polda Jawa Barat bagian perlindungan perempuan dan anak, kemudian juga dari Komisi 8 DPR RI agar kemudian terkait kedua korban ini melapor secara resmi atau tidak. Namun pihak polisi ini akan tentu ikut turut memeriksa kedua korban demi mengumpulkan keterangan ataupun barang bukti baru dalam pengusutan tuntas kasus ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, hingga saat ini belum lapor ke polisi. Namun pihak Rektorat UGM tetap akan melakukan pendampingan hukum jika korban melapor. Dalam rentang waktu 2023 hingga 2024, ada 13 mahasiswi di Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta melapor telah menjadi korban kekerasan seksual oleh profesor mereka. Namun, para korban baru melaporkan kasus itu ke pihak kampus. Hingga saat ini belum ada satupun korban yang bersedia membuat laporan polisi. Pihak kampus bilang para korban masih dalam kondisi trauma dan kini tengah menjalani pemulihan kejiwaan. Sementara itu, pihak kampus akan mendampingi korban bila ingin melapor ke polisi. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi itu, tetapi bagi kami yang utama adalah pendampingan kepada korban, agar dia bisa survive dan kembali beraktivitas seperti polisi. Ada beberapa yang reportnya ya, tapi sudah didampingi. Dan insya Allah itu akan ada perbaikan dan kembali aktivitas. Informasi terkini kita segera menuju ke Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Michael Aryawan.
Michael, untuk saat ini bagaimana kelanjutan dari proses hukum terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh guru besar UGM? Lalu seperti apa bila kasus pidana ini tidak dilakukan pada saat korban belum membuat laporan? Selamat siang Juno dan saudara, hingga hari ini memang belum ada satupun korban kekerasan seksual di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang melaporkan ke pihak kepolisian, baik itu ke Polda ataupun ke jajaran Polres. Hal ini juga dibenarkan per hari ini oleh Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Ihsan, bahwa memang pihaknya belum mendapat laporan dari korban. Nah, kembali ke Universitas Gadjah Mada, pihak rektorat menyatakan jika ada di antara mereka yang mau atau bersedia membuat laporan polisi, maka pihak rektorat akan melakukan pendampingan hukum dan tentu saja akan didukung sepenuhnya oleh rektorat UGM. Namun informasi terbaru yang kami terima beberapa saat sebelum kami menayangkan siaran ini untuk Anda, Juno dan saudara, pihak pendamping dari korban menyatakan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa mereka tidak akan membuat laporan polisi. Artinya sebagian besar dari korban tidak akan membuat laporan polisi dan cukup dengan sanksi akademik serta sanksi kepegawaian yang diberikan kepada terduga pelaku Profesor Edi Meyanto. Nah, kami juga sudah berusaha untuk mewawancarai saksi korban dan juga pendampingnya, namun mereka memang saat ini belum bersedia karena masih dalam proses yang tengah berlangsung dalam pemulihan trauma psikologi mereka. Nah, kembali pada tuntutan para korban tadi, memang hingga sejauh ini kami simpulkan bahwa mereka cukup puas dengan sanksi pemecatan yang sudah dijatuhkan oleh pihak UGM kepada terduga Profesor Edi Meyanto, dan kemudian mereka berharap terduga pelaku juga mendapat sanksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bahwa nantinya bisa dicabut status aparat sipil negaranya dan juga dicopot status atau gelar dari guru besarnya yang bersangkutan. Dan saat ini mereka memang tengah menunggu proses itu di Kementerian Dikti Saintek. Demikian, Juno. Ya, setelah pasca pemecatan terhadap guru besar UGM, Fakultas Farmasi dari UGM ini, lalu seperti apa terutama korban dan berapa banyak, dan kemudian bagaimana pemulihan trauma dari para korban saat ini? Ya, saat ini korban yang tengah ditangani oleh pihak UGM itu ada 13 orang, dan dari catatan yang kami dapat memang sejatinya ada 15 orang yang membuat laporan. Namun yang dimasukkan ke dalam data korban kekerasan seksual oleh yang bersangkutan atau terduga Profesor Edi Meyanto hanyalah 13 orang, karena 2 diantaranya dianggap hanyalah kekerasan verbal semata. Nah, dari 13 orang ini kemudian ditangani secara psikologi oleh pihak Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual oleh UGM, dan memang saat ini terus berproses. Dikabarkan bahwa sebagian dari korban sudah mengikuti perkuliahan seperti biasanya, dan memang itu yang diinginkan oleh para pendamping, bahwa korban ini tidak direpotkan atau tidak disibukkan dengan kasus-kasus pidana atau laporan polisi, sehingga mereka bisa fokus dulu dengan kuliahnya. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dan saat ini ada 13 korban dan saat ini tengah menjalani pemulihan trauma terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus UGM. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta. Dan saudara, kasus dugaan kekerasan seksual kembali terjadi di kampus, bahkan kali ini diduga dilakukan oleh dosen sekaligus guru besar Universitas Gadjah Mada. Berbagai pihak mengecam hal ini bisa terjadi dan mendesak jika terbukti pelaku harus dihukum berat. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Edi Meyanto, terhadap sejumlah mahasiswi membuat publik geram. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Lalu Hadrian Irvani
mengecam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang guru besar Universitas Gadjah Mada. Selain dipecat, Lalu Hadrian juga mendesak agar status guru besarnya dicabut jika kasus ini terbukti secara hukum. Menurut saya, guru besar tersebut layak untuk dipecat dan dicabut status guru besarnya karena integritas moral merupakan syarat fundamental bagi seorang akademisi, terutama yang menyandang gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Gelar guru besar tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga mengemban tanggung jawab etika dan menjadi panutan bagi seluruh sivitas akademika serta masyarakat luas. Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asrianti menyayangkan kasus kekerasan seksual kerap terjadi, bahkan dilakukan oleh tenaga pendidik yang diharapkan bisa menjadi teladan. Yuni mengapresiasi langkah cepat UGM memecat korban. Ada kode etik ya kalau dosen dalam menjalankan tugasnya gitu. Kami sungguh menyayangkan bahwa kasus-kasus kekerasan banyak juga dilakukan oleh tokoh-tokoh, orang-orang terdidik, tokoh-tokoh yang kita asumsikan bisa memberikan teladan dan kayak tidak mungkin untuk melakukan itu gitu. Tapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh UGM dan juga Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM yang sudah memberikan sanksi kepada pelaku. Pegiat perlindungan perempuan menyoroti masih terjadinya kekerasan seksual yang berulang di perguruan tinggi.